Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah Podcast Santri. Oke, balik lagi di podcast kali ini kita bareng dengan santri berbakat, santri yang penuh banyak cerita ini. Siapa lagi kalau bukan Zulfan Syahrul Ramadan, gitu ya? Nama dia. Zulfani Syahrul Ramadan. Asik. Pokoknya kalau lihat Instagram beliau tuh gila sih, betul-betul tafakur alamnya kuat. Bentar, kameraku merek. Ya gak sih, bener dong. Nggak bicara bohong kan ini. G. Ya pokoknya nanti kita bakal taruh Instagram antum bagi penonton yang mungkin penasaran dengan karya beliau, bisa dilihat dari Instagram. Oke, gimana kabarnya nih bro? Alhamdulillah Ustadz baik. Baik ya. Sini baik. G. Asik. Alhamdulillah sehat. Sehat dalam artian apa ini? Udah makan atau Udah makan. terus Pekerjaan rumah udah selesai. Alhamdulillah. Ya kantong juga masih sehat ya? kurang. Awal bulan loh. kurang sehat. Belum. Oh, belum pulih. cair. Corona baru kemarin belum pulih. Oke. Gimana nih mendaki selama pandemi gini? Ada kendala apa gimana? Ya kendalanya yang kalau pandemi kan semua harus terbatas, seperti kita harus pakai masker. Terus ya protokol lah. Itu kalau kita sendiri ya pakai masker itu saat mendakian ya berat aslinya. Bener. Karena udah capek kita membawa beban, pakai masker lagi. Bener. Kan nafas jadi kurang lah maksudnya. Nggak seperti biasanya kalau kita nggak pakai masker gitu intinya. Bener. Jadi sebagian destinasi pun juga ada yang lebih memilih menutup gitu ya. Kendalanya juga banyak gunung yang ditutup juga. Jadi Aslinya sudah ada plan mungkin ya. Sudah ada rencana. cuma udah ditutup, terus kuotanya terbatas. Dikasih kuota terbatas gitu. Jadi apa gantian apa gimana gitu ya. Misal Gunung Lawu kemarin kan cuma 500 kuota orang dalam sehari. Dalam sehari cuma 500 orang. Itu banyak loh 500. Biasanya sampai ribuan Ustadz. Nggak dikotain biasanya. Enggak, maksudku berarti sekuat itu antusias untuk orang naik gunung gitu loh. Sehari 500 lebih itu gila sih. Aku nggak pernah soalnya, jadi penasaran gitu loh. 500. Itu yang membuat orang jadi ketagihan naik gunung itu sebenarnya apa sih? Selain pemandangan. Kalau capek kan pasti nih. Kalau saya pribadi ya, Iya. saya pribadi itu yang menurut saya pribadi yang bikin saya kembali ke gunung lagi tuh pertama suasananya emang enak. Terus kita tuh bisa dapat ketenangan, tenang, pengalaman pasti kan. Terus teman-teman baru. Pengalaman baru. Ya gitulah. Tenang dalam artian pemandangannya bagus apa gimana, atau mungkin jauh dari hiruk pikuk kota. Ya kayak gitu Tat. Setelah sekian lama kita di kota. Iya benar. Di kota apa ya? Ya di kota kayak gitulah. Persahabatan palsu, banyak tipu-tipu. Di gunung tuh kita gimana ya? Terasa bener gitu. Karena di gunung kan sinyal juga nggak ada. Nggak bakalan ada HP. Iya benar, sinyal nggak ada. Jadi akhirnya terpaksa. Solidaritas tuh jadi. Bener. Gitu. Oh paham saya. Jadi sebenarnya kehidupan sekarang itu malah orang lebih memilih untuk dijauhi berarti kalau dengan kategori tadi. Aku lebih pilih naik gunung biar tenang. Berarti kan kehidupan sekarang tuh sebenarnya orang-orang tuh lebih memilih untuk menjauhi daripada untuk mencari gitu. Ya, kalau menurut saya nggak gitu juga. Ya tergantung pribadinya masing-masing gitu. Gimana dia mensikapi teknologi sekarang, pergaulan sekarang gitu. Kalau menurut saya sih. Iya. Tapi denger tadi antusias orang naik gunung sampai ribuan, waktu. Ya sekarang emang nggak tahu tahun-tahun sekarang emang kayak antusiasnya beda sama tahun-tahun kemarin. Mulai banyak lagi lah meningkat lah minat mendaki itu minat. Apa mungkin karena destinasi wisata yang lain selain gunung itu juga ditutup?
akhirnya pada membludak di gunung semua. Kurang tahu tak kalau itu. Tapi kalau saya lihat kemarin di berita emang kayak pantai, sebagian pantai sih emang ditutup gitu, sebagian tapi. Ketika ngobrol-ngobrol sama sesama ini pendaki, mungkin nanya alasannya, bro gimana, kenapa naik gunung gitu? Pernah nggak kayak gitu nanya-nanya? Pernah. Kebanyakan tuh orang pertama naik gunung kan, itu dulu penasaran, ada yang penasaran, ada yang diajak temen, tapi dia balik lagi itu ya karena kecanduan itu. Karena kecanduan, karena udah tahu rasanya naik gunung, nikmatnya naik gunung, itu ya balik lagi. Oh, gitu. Oke. Kalau saya sendiri kayak gitu. Tapi kalau dilihat ya, maksudku kayak tadi ada orang pengen nyoba-nyoba ngerasain. Ada nggak suatu kejadian misalkan namanya naik gunung kan fisik kan jatuhnya. Artinya ada nggak orang yang tiba-tiba capek akhirnya nggak ngelanjutin, ternyata capek banget. Udahlah. Banyak sih. Aja. Banyak Ustaz. Banyak. Saya kira itu biasanya saya kira langsung pokoknya nggak bisa mundur gitu, nggak bisa nyerah. Saya kira gitu. Ya, kalau di gunung tuh intinya tuh bisa balik lagi ke rumah. Puncak tuh bisa kapan lagi gitu. Intinya tuh keselamatan lah. Di gunung tuh nggak usah dipaksain gitu. Karena seorang kan dia tuh nggak kuat pas di pertengahan, faktornya ada, mungkin emang fisiknya nggak kuat. Yang kedua, dia sebelum berangkat tuh dia nggak kayak pemanasan dulu, mempersiapkan. Ya maksudnya seminggu sebelum kita naik atau beberapa hari sebelum kita naik itu kita olahraga fisik dulu lah gitu, biar nggak nanti tuh kaget gitu pas kita berarti naik. Berarti nggak ada misalkan planning dadakan, besok muncak gitu, nggak bisa ya? Ya bisa kalau orangnya kuat ya. Itu modal nekat bisa aja sih, cuma maksudnya kalau ini keamanan loh modal. Resikonya lebih besar. Resikonya, bener. Resikonya gitu. Nah, kalau seandainya kalau boleh ditanya nih, bagaimana sih kok sikap kita nih, maksudnya ketika melihat opini orang-orang, kok santri puncak sih gitu? Emang nggak ada kerjaan yang maksudkan passionnya santri itu apa? Kok ini lebih memilih untuk puncak atau mendaki gitu? Saya rasa nggak masalah sih kalau menurut saya pribadi, karena saya juga hobi gitu loh. Gitu. Ya dibalikan ke pribadi masing-masing. Dia bisa kalau santri kan udah dibekali ilmu, pastikan ya kita dituntut gimana mengamalkan ilmu kita tuh di mana saja kita berada, termasuk di gunung pun sekalipun kita harus mengamalkan ilmu kita, seperti kita menjaga sholat. Terus semisal kita mau sholat nggak ada air kan, kita tetap bisa menjaga sholat gitu pas masih di gunung, walaupun nggak ada air kita bisa memanfaatkan embun, entah itu kalau nggak ada embun debu kan gitu, atau air yang kita bawa. Iya, yang notabene-nya gini, maksudnya ketika nggak ada santri yang nyentuh gunung, akhirnya orang yang naik gunung tuh malah mungkin ya nggak dapat pelajaran gitu, maksudnya. Bisa gitu juga ya. Kalau dipikir ya gitu, santri kan nggak boleh naik gunung, akhirnya orang-orang gunung tuh nggak dapat apa gitu. Banyak loh, padahal bercadar pun banyak saya ketemu. Nah itu dia. Saya teman-teman bercadar pendaki pun banyak gitu, maksudnya. Nggak banyak sih, ada beberapa gitu. Dan mereka bisa gitu ya. Cewek gitu udah malah ada yang lebih senior lagi daripada saya gitu. Oh, oke. Padahal kalau dari segi cadar itu kan takut keinjak apa gimana gitu kan. Iya, itu saya salut banget liatnya itu. Gila sih, baru bawa beban cewek loh itu. Cewek itu beban sendiri, carry besar kan. Saya tuh salut banget liatnya gitu. Jadi gimana gitu. Baru dalam situasi maksudnya keadaan daki dia masih berhijab gitu kan, masih menjaga cadarnya gitu kan. Keren banget. Banget bener-bener. Terus kalau dari tadi sekian banyak cerita yang keren-keren. Nah, kalau seandainya orang mau nanya, kesan yang paling mendalam dari seorang santri ketika mendaki itu apa? Santri kesan mendalam bukan orang umum. Santri bukan orang umum. Kesan mendalam saat mendaki. Dari seorang santri. Dari santri. Apa ya? Gini, jadi kita lebih mensyukuri nikmat tafakur alam kan. Jadi kita lebih, kita nih nggak pantas sombong gitu loh. Kalau diri saya sendiri, kita nih nggak pantas sombong gitu. Apa yang kita sombongkan, sedangkan kita sendiri tuh di alam tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh.
harta tuh udah kayak harta uang tuh udah nggak berfungsi lagi gitu loh. Betul, Tinggal betul. kita tuh fisik, doa gitu aja. Terus Ya, pokoknya gimana ya, maksudnya kan dari segi banyaknya risiko yang ada. Apakah orang yang mendaki itu bisa dikategorikan sebagai orang yang menjerumuskan diri kepada ya kayak gitu? Maksudnya kan ini resikonya jelas, resikonya besar. Nggih. Udah tahu gitu tapi masih aja. Nah itu apakah orang tersebut bisa dihitung sebagai orang yang menjatuhkan dirinya sendiri gitu? Ya enggak. Kayak pembalap juga resikonya lebih besar lagi asli. Ya benar Gitu, tuh. pembalap. Tapi santri racing juga banyak gitu loh. Benar Seperti juga ya kawan kita sebelah gitu kan Iya, santri iya, racing. tahu. Nah, Oke. Soalnya kan kontroversinya orang tuh kayak gitu. Lu ngapain itu pemandangan. naik gitu loh kan? Itu orang tua saya pun kayak gitu, Ustaz. Akhirnya Ngapain gimana sih naik caranya gunung? jawabnya? Itu yang nggak paham kan imatannya aja, yang belum pernah mencoba karena pandangan mereka kan karena gunung tuh mistis, takut. Iya, Dibayangin ketakutan lah. banyak dibayangin misteri-misterinya. Kayak gitu. Apalagi Gunung Lawu kan terkenal di Indonesia itu. Iya. Mm-mm. Oh, pantes. Makanya jadi orang tuh malah lebih semangat naik ketimbang mendengarkan orang-orang yang komentar nggak jelas. BTW udah berapa gunung nih total dari sekian banyak? Kira-kira aja. Jawa Tengah sih. Jawa Tengah 3 gunung. 3. Terus? 4. Nah, terus selain itu. 4 gunung. Kalau Jawa Timur sih baru 3 juga sih. Rencananya mau semuanya? Rencana besok Kamis mau jalan lagi ini. Asik. Enggak rencana. Ada planning nggak? Ada planning nggak? Maksudnya semua tuh pengen dinaikin gitu. Ya pengen sih Ustadz, pengen. Apalagi sebelum kita punya tanggungan. Ya kita kan masih muda kan. Sebelum kita nikah atau masih jomblo gitu, sebelum pengen lah kesana cari pengalaman kita selain sebelum ada. Oke. Terus dari sekian banyak itu, yang mana yang paling seru? Mana yang paling seru semua gitu loh. Kalau dibilang mana yang paling seru ada pengalaman, ada kesannya tersendiri gitu loh. Beda-beda gitu. Beda-beda, nggak harus gunung yang lebih tinggi atau gimana, enggak. Kadang gunung yang rendah pun, yang biasa-biasa pun dia bisa menciptakan kayak semacam kesan yang lebih lagi kalau ya tergantung teman kita, solidaritas kita gitu. Bener. Terus kalau seandainya kayak tadi kita ngebahas masalah amaliyah di atas gunung nih. Yeah. Terus kalau seandainya kan embun itu memang pasti ada di gunung apa gimana gitu? Ya tergantung. Kalau embun itu nggak selalu ada sih. Selalu ada di gunung tapi nggak selalu pas musim. Kalau musim kemarau nggak ada gitu. Nah jadi gimana tuh untuk menjaga ibadah itu? Kalau saya pribadi dari rumah tuh udah menyiapkan gitu kan. Kalau satu botol ini untuk kayak bersuci untuk sholat, untuk minum gitu. Saya pribadi menyimpan sendiri. Berarti gitu. Malah lebih banyak beban. Ya gimana lagi, saya mensiasatinya kayak gitu. Kalaupun ya pas hal terburuk pun, misal kita harus menggunakan air yang kita siapkan untuk wudu gitu, kita pakai minum karena kita kehabisan, kita bisa pakai debu. Kalau saya pribadi emang debu. Jadi orang-orang tuh lebih sering tayamum malah jadinya. Okay. Soalnya masih banyak juga loh pendaki yang masih menjaga sholatnya banyak gitu. Enggak terus kita mendaki terus kita melupakan kewajiban kita, enggak, insya Allah. Nah itu dari segi kiblatnya gimana? Pakai kompas. Terus kalau nggak pakai kompas, pakai matahari. Kalau yang gunung-gunung deket sini maksudnya. Jadi gunung-gunung deket rumah gitu. Udah hafal. Ya tapi seharusnya kan orang kalau udah mendaki itu kan udah tahu arahnya kan pastinya kan. Jadi sebenarnya kalau pakai kompas pun udah tahu kan. Kalau misal kita nggak bawa kompas, kita bisa pakai air, Ustaz. Gimana? Nah, satu barang kecil ini yang sering diremehkan, yang aslinya perlu dibawa pendaki itu jarum. Nah itu gimana itu? Ini untuk menentukan arah.
jarum kita misal nggak bawa kompas kan, Hah. kita tersesat atau gimana kita menentukan arah kiblat, kita nggak bawa kompas, kita bisa pakai botol air atau gelas air gitu, Iya, kita taruh air di dalamnya, kita cari daun, terus di atas daun gitu dikasih jarum yang udah digosok-gosok sama baju atau kain gitu. Ntar Oke, kita oke. taruh, ntar ngarah kayak kompas, jadi kompas. Oke. Unik loh itu. Baru dengar Bener, saya. bisa jadi. Oke. Jadi tapi kan zaman sekarang mungkin HP iya HP walaupun nggak ada sinyal bisa. tetap bisa lah diputar-putar Tetap bisa. gitu ya. ini Cuma kemungkinan sekarang- terburuk maksudnya. Oke. Tapi ya ada baiknya sih harus tahu ilmunya semua dulu gitu kan. Kalau saya menurut saya kalau kita sebelum pendakian ya, kalau kita mau ikut-ikut kegiatan-kegiatan alam gitu, kita harus membekali diri kita, harus pengetahuan gitu dulu. Oh, jadi searching dulu ya? Tidak harus kita ikut komunitas. Hmm. Enggak, kita bisa lihat di Google atau baca-baca buku dulu gitu. Kalau dari segi komunitas tadi tuh ada nggak maksudnya kesannya tuh kayak asobia gitu? Komunitas ada sih. Komunitas kayak Jadi maksudnya lu kan bukan komunitas gua, jadi ya udah sih gitu. enggak, kalau pecinta alam, maksudnya kalau pecinta alam, pegiat alam gitu malah Welcome gimana? ya? Semua sahabat gitu. Oke. Walaupun dari komunitas lain ntar gitu. Saling bantu Bedanya, lah. soalnya kita di alam beda lagi gitu. Iya, Beda maksudnya lagi kan- kalau di kota. Iya, maksudnya itu kan pasti terjadi gitu ketika ada Pasti. suatu perkumpulan pasti ada lah ya kayak gitu. Ya makanya saya coba tanyakan itu, apakah itu juga terjadi di atas gunung apa enggak gitu ya kan? Enggak, saya aja sering kok nginep di tenda sebelah. Numpang makan di tenda sebelah. Maksudnya padahal kita kenalannya di jalan, ketemunya di jalan, tapi kita kayak udah serasa udah lama. kawan lama gitu. Jadi nggak ada istilahnya membuli pemula gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Walaupun pemula pakai sendal jepit kah, tuh ya paling diliatin doang, paling ditanyain Mas atau Dek pakai sendal jepit ya gitu. Keren. Nggak ada kok kita ngebully gitu. Paling cuma diingetin kurang safety gitu doang. Pakai sandal jepit, gila sih tuh. Saya pernah Ustaz pakai jepit. Pakai jepit. Kelabu lah malah. Kelabu loh. Bukan awal, sengaja saya. Kemarin. Sengaja. 2020 akhir ini kemarin. Sengaja. Pengen nyobain. Ya, pengen nyobain. Pakai jepit swallow itu saya beli di pos pendakian. Gila sih. Itu apa enggak tergelincir gitu loh. Kan orang mikirnya gitu kan. Gila sih, apalagi kan terjal baru Gunung Lawu kan 3.000 lebih, 3.000 mdpl lebih. Gila. Enteng aja sih di kaki. Ya enteng, tapi berat di nyawa. Enteng cuma maksudnya licin. Iya. Itu butuh inilah ekstra banget. Kalau dari segi biaya mungkin kira-kira apakah harus orang-orang yang punya duit banyak baru bisa mendaki apa gimana? Enggak sih. Nggak harus. Kalau menurut saya kemauan. Itu yang paling utama ya. Terus barang-barangnya nggak harus kayak branded banget gitu loh. Yang penting tuh dia mental, terus ilmu tentang alam, tentang ilmu luar tuh, maksudnya di alam terbuka tuh mumpuni. Oke. Nggak harus barang-barangnya yang berkelas kayak Eiger. Iya, sama tahu. Ya yang brand gitulah. Aku bergengsi pakai Eiger. Iya. Anjay. Tergantung mental sama ilmunya itu. Bisa aja kita kayak misal kita kedinginan kan. Iya. Kita nggak punya sepatu mahal atau yang barang-barang branded, yang jaket-jaket. Kita kaos kaki biar kaki kita nggak dingin, biar nggak hipotermia, itu bisa kita pakai kresek. Kresek kan kita taruh karetnya. Oh, diikat gitu ya. Wah, hujan. Putus. Apa? Ya, putus ya, hujan. Situ hujan nggak? Enggak hujan. Di sini kan pakai itu. Sini hujan.
Kan di sini Sini pakai hujan aja. Sini hujan Zat. Sini hujan. pantes, nggak apa-apa. Karena di sini sinyalnya aman. Karena pakai kotak kecil yang itulah. Iya Ustadz ya. Ya udah sih paling gitu aja kali ya. Paling nanti next time kalau seandainya ada pembahasan lebih seru lagi, insya Allah nanti kita bakal calling next time. Siap Ustadz. Nah, tapi nanti siapkan kalau seandainya ada undangan datang ke Jakarta. Siap insya Allah. Iya dong. Insya Allah. Kalau ada Kosong. rezeki insya Allah siap. Loh, bukan masalah rezeki nih. Yang penting waktu. Rezeki itu udah diatur. Waktu ya. Intinya waktu itu. Saya sibuk banget. Pengacara. Bukan gitu Ustadz, bukan Apa? gitu. Di Jakarta nggak ada gunung Ustadz. Sampean yang kesini sambil kangen-kangen di pondok kan, kita Nah, itu jelas. ngajak bareng. Enggak, maksudnya ini kan. Di Jawa Timur banyak gunung. Aduh, jangan ngajak saya naik, saya nggak kuat. Kita ngevlog Ustadz, ngevlog. Oke, siap nanti next time. Enggak, maksudnya kan nanti aku ada studio insya Allah. Jadi kan biar alatnya tuh lebih mumpuni. Jadi kan harus ngundang orang ke sini gitu loh. Iya, siap Nggak insya Allah. mungkin lah aku bawa Semoga segede ada. gitu dibawa ke sana. Ya udah sih kita ayo. Terima kasih atas waktunya. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Banyak ilmu, banyak motivasi kalau sampai teman-teman yang Ini nonton bukan kita ngobrol kita bukan Sharing kayak lah. semacam kita menggurui enggak ya. Kita Enggak, sharing-sharing aja. benar. Soalnya Sharing-sharing. pribadi Saya juga aku masih- memang nggak pernah gitu. Jadi ya ini ilmu baru buat saya Ya, gitu. terus ini juga maksudnya bagi saya juga maksudnya ini juga biar pengalaman, Iya, saling berbagi. tukar lah. pengalaman. Bukan maksud memintari atau menggurui. Intinya kayak gitu kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, itu aja paling nanti teman-teman yang nonton mungkin kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut beliau bagaimana, kesehariannya bagaimana, terus di gunungnya bagaimana, bisa nanti dicek di kolom deskripsi nanti ada linknya ke Instagram beliau. Oke, terima kasih bro atas waktunya. Insya Allah. Kita ketemu lagi di next time. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.